adalah bicep femoralis muscle. Dan berikutnya pada patella udah mulai kelihatan, muscle-nya udah mulai sedikit berkurang. Nomor satu ini adalah patella bagian anterior, lalu ke bagian lateral, sedikit posterior ada nomor 2, masih vastus lateral muscle, ke bagian medial masih femur, lalu ke bagian medial lagi nomor 4 masih vastus medialis muscle. Dari vastus medialis muscle ke posterior adalah nomor 5, masih sartorius muscle, ke bagian sedikit bagian posterior nomor 6 masih gracilis muscle, lalu nomor ke lateral yaitu nomor 8 masih semimembranous muscle dan tendon, ke posteriornya masih terlihat semimembranous muscle dan tendon. Dari lateral semimembranous muscle dan tendon pada posisi nomor 9 ini tibial nerve masih terlihat, lalu ke lateral kembali adalah common peroneal nerve, lalu ke lateral lagi masih posisi adalah bicep. Dan di sini pada gambar berikutnya patella masih makin terlihat, ke arah posterior masih terlihat femur, ke lateral pada posisi nomor 2 adalah iliotibial tract. Ke arah posteriornya pada nomor 10 adalah masih bicep yang sudah mulai terlihat sedikit. Lalu ke arah medial, ini masih pembuluh darah, arteri dan vena. Ke arah medial lagi, yang nomor 8, adalah medial head gastrocnemius muscle. Lalu ke bagian posteriornya, pada posisi nomor 7, adalah semitendinosus. Sedikit lagi ke arah medialnya, masih semimembranous tendon. Lalu ke lateralnya lagi ada nomor 5, gracilis tendon. Ke sebelah lateralnya lagi adalah sartorius muscle. Pada slide berikutnya nih lutut patella juga tambah jelas. Lalu femur yang ke arah ini masih makin tambah jelas. Nomor 2 adalah femur. Ke bagian medial lebih ke posterior pada posisi nomor 3 adalah sartorius muscle. Lalu pada nomor 4 semimembranosus tendon, ini yang sebelah lateral dari sartorius muscle. Lalu nomor 5 adalah sebelah lateralnya lagi, masih tampak semitendinosus tendon. Sekarang ke lateral lagi sedikit ke arah anterior, tampak medial head gastrocnemius muscle. Lalu sedikit ke anterior ke arah lateral, pada posisi nomor 7 masih tampak popliteal arteri dan vena. Dan sekarang lebih ke lateral lagi masih tampak bicep femoralis muscle dan tendon. Pada gambar berikutnya patellanya sudah mulai berkurang, lalu ini femurnya masih tampak. Ke arah medial sebelah posterior pada nomor 2 adalah greater saphenous vein. Lalu ke arah posteriornya adalah sartorius muscle dan tendon. Lalu ke arah posterior ke lateral semitendinosus tendon.
Lalu ke arah lateral lagi adalah medial head gastrocnemius muscle. Dari medial head gastrocnemius muscle ke arah anterior sedikit ke lateral adalah popliteal artery masih tampak. Lalu sekarang ke arah masih tampak bicep femoris muscle dan tendon. Ada slide berikutnya, patella sudah mulai berkurang, dia tampak pada nomor 1 tampak patellar tendon, lalu ke arah posterior sedikit ke lateral adalah infrapatellar fat of Hova, lalu ke arah posterior sedikit ke lateral dari infrapatellar fat adalah lateral femoral condylus. Ke arah medial pada nomor 4 masih medial femoral condylus. Ke arah posterior sedikit ke arah medial sedikit ke posterior adalah greater saphenous vein. Ini tampak vena. Lalu ke arah posterior dari greater saphenous vein sedikit ke arah lateral adalah sartorius muscle of tendon. Sedikit ke arah lateral sedikit ke posterior adalah semitendinosus tendon, dan ke arah lateral lagi pada nomor 8 adalah medial head gastrocnemius muscle. Sekarang ke arah anterior pada posisi nomor 9 ini adalah posterior circulate ligament. Posterior cruciate ligament. Sekarang ke arah lateral lagi, ke arah lateral, lalu ke posterior pada posisi nomor 10 adalah lateral head gastrocnemius muscle. Pada ke arah lateral sedikit ke anterior adalah bicep femoris muscle dan tendon. Pada gambar berikutnya ini nomor 1 masih tampak patellar tendon, lalu infrapatellar fat of Hova. Sekarang ke arah medial sedikit ke posterior ini adalah medial meniscus. Dari medial meniscus ini ke arah posterior ke medial ini adalah greater saphenous vein. Lalu sedikit ke arah lateral dan ke posterior adalah sartorius muscle dan tendon. Lalu ke arah lateral dan ke posterior pada nomor 6 ini adalah semitendinosus tendon. Ke arah lateral lagi pada posisi nomor 7 masih medial head gastrocnemius muscle. Sekarang ke arah anterior pada posisi nomor 8 adalah posterior cruciate ligament. Dan kita ke arah lateral lagi ke posterior pada nomor 9 muscle. Ke arah lateral dan ke arah anterior ini adalah lateral meniscus. Pada gambar slide berikutnya, ini masih tampak pada nomor 1 masih tampak patellar tendon, lalu ke arah lateral posterior masih tampak lateral tibia plateau, ke arah medial pada posisi nomor 3 adalah medial tibia plateau, medial di posterior pada nomor 4 adalah greater saphenous vein, lalu ke bagian posterior sedikit ke lateral pada nomor 5 masih tampak sartorius muscle dan tendon. Lalu ke arah lateral sedikit ke posterior masih medial head
gastrocnemius muscle. Ke arah bagian lateral pada nomor 7 adalah plantar dan lateral head gastrocnemius muscle. Pada gambar berikutnya ini mulai ke ujung, masih tampak patellar tendon, lalu nomor 2 mulai tampak tibia, ke arah posterior tampak tibia, lalu ke arah medial ke bagian posterior masih tampak sartorius tendon, lalu ke arah lateral sedikit ke posterior medial head gastrocnemius muscle masih terlihat. Pada nomor 5 ini ke arah lateral sedikit ke anterior adalah popliteal arteri dan vena. Sedikit ke arah lateral lagi ke posterior adalah lateral head gastrocnemius muscle. Pada slide berikutnya ini masih tampak pada nomor 1 ini masih patellar tendon, tapi untuk tulangnya udah mulai ke tibia, berarti lebih ke arah inferior. Dari tibia ke medial, sedikit ke posterior masih tampak nomor 3 ada sartorius tendon. Ke arah lateral, sedikit ke posterior ada nomor 4 masih medial head gastrocnemius muscle. Lalu ke arah lateral lagi pada nomor 5 adalah lateral head gastrocnemius muscle. Lalu ke arah anterior sedikit ke lateral, nomor 6 adalah fibula. Lalu gambar berikutnya masih sama, nomor 1 ini masih patellar tendon, lalu ini masih tibia, posterior nomor sedikit ke posterior nomor 3 masih sartorius tendon, nomor 4 pun masih sama, adalah medial head gastrocnemius muscle, nomor 5 pun sama. Saya akan next ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini adalah gambar MRI potongan sagital dari arah lateral. Kita bisa menentukan arah lateral ini dari, bisa lihat ini adalah fibula. Fibula ini otomatis posisinya bisa dibilang di sebelah luar ya, atas lateral. Arahnya ini bisa dari lateral ke medial untuk potongan sagital. Pada potongan sagital, bagian atas tampak vastus lateralis muscle. Oh maaf, ini adalah arah superior, ini arah inferior, sedangkan ini ada arah anterior, ini adalah posterior. Jadi ke atas superior, ke bawah inferior, ke depan ini adalah anterior, ini adalah ke belakang posterior. Pada arah superior terdapat terlihat vastus lateralis muscle. Sekarang ke arah anterior, quadriceps tendon, lalu ke bawah lagi ke inferior, ini adalah patella. Turun lagi ke bawah ke inferior adalah infrapatellar fat. Dari infrapatellar fat ke posterior dan sedikit ke inferior adalah tibia. Ke inferior lagi ini tibialis anterior muscle. Lalu ke posterior adalah extensor digitorum longus muscle. Lalu ke superior adalah tampak ujung dari fibula. Ke superior lagi tampak popliteus tendon. Ke superior lagi arah ke anterior adalah tampak lateral femoral condylus. Apa sebentar Pak?
Maaf Pak, saya akan lanjut lagi ke gambar berikutnya. Ini saya akan ambil dari arah superior, yaitu masih tampak vastus lateralis muscle, lalu ke arah anterior tampak rectus femoris muscle, ke arah inferior tampak prefemoral fat body, sedikit ke arah anterior tampak quadriceps tendon, lalu ke arah inferior tampak patella, lalu ke inferior genicular artery yang halus sekali, lalu sedikit ke anterior tampak patella ligamen, lalu ke arah posterior tampak lateral meniscus anterior horn, ke inferior tampak tibialis anterior muscle, sedikit ke superior ini mulai tampak tibia, lalu ke arah posterior tampak super orti banyak loh. Oh. Oh, kirain goodie bag. Gue yang menyampaikan. Tapi kemarin udah pegawai hari. Iya, tapi lu ini kerjain lu mah. Ibunya Eka udah dikerjain belum? Mana kan belum mau kirim. Mohon ditunggu sebentar, Pak Dedinya belum masuk lagi. Terima kasih.
Cek. Halo, cek. Boleh Mohon maaf, Bapak Ibu, ini kayaknya Pak Dedinya kesulitan join lagi. Di sini sih udah ada Mbak Laila tuh, gimana kalau kita lanjut ke yang materi Mbak Laila tuh aja? Setuju. Halo, Iya Mbak Laila tuh gimana, udah siap? ini apa namanya? Di punya aku tuh pemadaman listrik. Cuma aku presentasinya sedikit aja ya. Bagaimana? Halo? Monggo, Iya nggak Mbak, apa-apa monggo. Mbak, sembari nunggu Pak Dedi join lagi. Kayaknya beliau kesulitan buat join lagi deh. Iya, aku deket kamar mandi nih. Cari sinyal-sinyal. Bentar ya. Aish. Aku belum jadi host ya? Sudah kelihatan? Bisa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena di daerah saya lagi pemadaman ya. Jadi radiologi juga tutup, semuanya tutup. Saya di taman ini dekat WC. Saya akan mempresentasikan bentar. Bentar guys. Sudah kelihatan teman-teman? Astagfirullah. Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Mbak. Mantap. Nah, jadi ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi seksional anal joint sagittal. Sebenarnya pada pemeriksaan untuk ankle, persendian ya, ataupun kaki, ekstremitas, kita mau periksa, kita harus melakukan positioning dulu kepada pasien agar nantinya mendapatkan hasil gambar atau anatomi informasi yang valid untuk radiolog ataupun kita sendiri. Pada pemeriksaan MRI, pada dasarnya kita akan mengambil potongan sagittal aksial koronal. Kita mulai dulu dari sagittal ya. Dari sini potongan pertama itu di sini benar-benar tampak kita pada anatomi kaki dulu ya. Anatomi sebenarnya itu terdiri dari
distal, tibia, dan fibula. Kemudian di situ nanti banyak persendian. Terus terdapat juga tunis, kemudian talus, navicular, terus kemudian terdapat kuboid. Nah, samping kuboid itu nanti terdapat 3 anatomi ya. Cuneiform dibagi menjadi 3. Pertama ada cuneiform lateral, itu dekat dengan kuboid, kemudian intermedial, kemudian ada cuneiform lateral yang sejajar dengan metatarsal gigi 1. Nah, kita masuk di sini. Terus juga tampak di sini sedikit talus ya. Terus di sini juga tampak tarsal scapuloid bone. Terus di sini juga tampak metatarsal digiti pertama ya. Terus di sini juga tampak dari medial sisamoid bone. Terus kemudian ini tampak palang dari palang 1, digiti 1. Dari palang proksimal, tapi yang distalnya belum tampak. Terus lanjut lagi di sini udah kelihatan besar sekali ya. Tampak dari tulang tibianya. Terus kemudian di sini juga tampak dari calcaneus. Terus talusnya udah mulai agak membesar. Terus di sini juga tampak susentaculum tail. Terus di sini tampak metatarsalnya tadi. Nggak kelihatan aku. Lalu di sini sudah mulai kelihatan persendian. Terus di sini talusnya udah mulai membesar, udah full. Di sini juga ada tampak dari tarsal sinusnya yang ini ya. Kemudian tampak dari talusnya tadi sudah bilang ya dari awal, talusnya udah kelihatan besar. Terus di sini terdapat persendian antara navicular dan talus, atau disebut juga dengan talonavicular joint. Kemudian di sini tampak tulang tarsal scapuloid. Terus tampak di sini ya cuneiform yang saya bilang tadi. Cuneiform terdiri dari cuneiform 1, 2, 3, atau disebut dengan di sini cuneiform medial. Kemudian sampingnya nanti cuneiform intermedial, yang paling pojok itu cuneiform lateral. Terus di sini tampak juga dari metatarsal digiti 1. Terus di sini tampak persendian antara metatarsal phalangeal joint. Pokoknya kalau yang joint-joint itu persendian. Terus kemudian di sini tampak palang. Di sini juga ini ada persendian phalangeal joint. Terus di sini juga tampak dari distal palang. Oke. Tunggu ya. Untuk pemeriksaan MRI itu kalau kita untuk kaki ya, jadi biasanya dia terjadi fraktur fisur di daerah sini, daerah persendiannya antara tibia dan talus. Kemudian
Ini fibulanya belum kelihatan karena masih potongan awal ya. Terus kemudian di sini biasanya terdapat tumor. Nah, kalau pas pemeriksaan begini, jangan sampai nih soft tissue-nya itu kan ada tumor di sini nih. Jangan sampai kepotong, jadinya dikasih luas lapangan atau FUV-nya dikasih besar. Nanti biar anatominya tercukup semuanya. Ya. Mana fibula? Nah, dari potongan ini udah terlihat fibulanya. Tampak ya dari fibula, kemudian tampak dari tibia, kemudian di sini tampak dari talusnya udah mulai agak kecil, terus tibianya juga mulai kecil, fibulanya udah mulai kelihatan. Terus di sini nih banyak persendian sekali. Biasa di MRI dokter-dokter karena mobilitasnya pergerakannya kan lebih banyak, dia di bagian kaki, jadinya dia sering pertama ada ruptur, kemudian ada fisur. Ya, internet saya udah balik, guys. Halo, halo, internet saya udah. Pak, oh iya, maaf ya. Internetnya hilang-hilang terus. Nah, tadi nyampe mana tadi? Tadi nyampe fisur ya. Terus di sini dapat persendian dari talotibial joint. Terus daerah sini terdapat dari ini ankle joint. Terus ada fibula. Di sini juga terdapat dari persendian posterior subtalar joint. Terus di sini tampak dari calcaneusnya udah mulai mengecil. Nah, daerah sini cuboid bone yang saya bilang tadi yang dari awal ya. Terus di sini tampak dari cuneiform yang lateral. Tadi kan cuneiform tiga tuh. Ada cuneiform lateral. Nah, cuneiform lateral itu berarti dekat dengan yang dinamakan cuboid. Terus tampak dari metatarsal palongial 2. Nah, dari sini kita sudah melihat ya, calcaneusnya udah mulai mengurang, terus kemudian tampak dari cuboid bone, terus di sini tampak persendian antara cuboid metatarsal joint, kemudian tampak metatarsal sedikit satu, metatarsal 4 deh ini. Terus kemudian di sini tampak juga cuneiform bone yang ketiga ya. Terus di sini, daerah sini ya, persendian ini juga tampak dari persendian tarsal metatarsal joint. Terus di sini ada metatarsal ketiga. Di sini tampak ya palang ketiga sedikit sekali. Terus ini ada palang distal kecil sekali. Terakhir aja ya.
Nah, di sini kelihatan banget ya dari mana ini bosku. Di sini sudah kelihatan dari fibulanya. Fibulanya ini kelihatan lebih besar dibandingkan yang tadi yang awal-awal. Yang awal-awal itu biasanya untuk pengirisan pada tibianya. Jadi tibianya lebih besar dibandingkan fibulanya. Terus di sini tampak dari lateral fibula malleolus. Kemudian di sini tampak kuboid. Terus di sini tampak dari metatarsal bone. Terus tampak metatarsal bone yang keempat. Terus di sini juga tampak kalang. Sudah ya. Kita masuk ke irisan aksial. Nah, pada irisan ini, axial ini nanti lebih jelas. Biasanya di anatomi konvensional ataupun di CT scan itu sama ya. Kalau untuk potongan dari aksialnya. Di sini terlihat mana musku. Di sini tampak dari tibia, kemudian tampak dari fibula, kemudian di sini tampak juga dari distal persendian di antara fibular joint ya. Lanjut lagi. Nah, ini udah mulai tampak nih. Dari tampak dari talusnya. Terus di sini juga tampak dari ankle joint-nya. Yang di sini pokoknya kalau ada joint itu disebut dengan persendian. Terus ini juga tampak dari lateral fibular malleolus. Lanjut lagi. Balik lagi. Nah, dari potongan ini, potongan aksial ini sudah mulai tampak kelihatan dari tarsal scapuloid, kemudian tampak dari talusnya, terus di sini juga terdapat persendian middle subtalar joint. Ini sudah kelihatan ya dari calcaneusnya udah mulai besar banget. Terus di sini terdapat juga persendian dari posterior subtalar joint. Kemudian di sini tampak juga dari talusnya. Tapi udah sedikit sih. Udah masuk. Nah, ini terlihat ya dari di sini sudah kelihatan dari calcaneusnya udah mulai membesar banget. Terus kemudian di sini tampak dari persendian dari calcaneus sama cuboid atau disebut dengan calcaneo cuboid joint. Kemudian di sini tampak dari cuboid ya. Pasti kalau ada cuboid di situ berarti di pertengahannya ada persendian antara calcaneus.
Kemudian di sini tampak juga dari cuneiform bone atau cuneiform lateral. Terus di sini juga tampak dari cuneiform yang kedua atau cuneiform intermedial. Terus daerah sini cuneiform ke-1 disebut dengan cuneiform medial. Pak jalan. Nah, daerah sini ya. Daerah sini sudah mulai ketutup calcaneusnya. Kemudian di sini mulai besar. Terus terdapat dari metatarsal digiti ketiga. Metatarsal digiti ketiga. Kemudian di sini tampak metatarsal digiti kedua. Ini ya, lurus ini. Ini namanya metatarsal. Kalau yang bawah itu palang. Ingat, yang tengah ini metatarsal. Kalau yang bawah ini di jari-jari ini namanya palang. Kemudian di sini juga tampak dari metatarsal 1. Terus kemudian juga tampak cuneiform medial. Maaf teman-teman, sini mau hujan. Aku masuk lagi ke irisan yang terakhir ya, koronal. PPT saya udah jalan belum ya? Udah, Mbak. Dari potongan koronal, kita itu kan potongannya dari arah depan ya. Dari arah depan. Nah, di sini kita juga lihat dari irisan dari tibianya. Terus kemudian di sini juga tampak dari talusnya. Terus di sini tampak dari ya, habis ya waktu ya. Masih 10 menit lagi, Mbak. Oh ya, cepat ya, guys. Kemudian di sini tampak dari persendirian antara under subtalar joint, kemudian daerah sini udah kelihatan calcaneusnya, kemudian di sini guboidnya, terus ini tampak dari subfibular malleolus. Nah, ini daerah sini, ini paling pojok, medial tibial malleolus, kemudian di bawah ini ada persendirian, lalu tibial joint, kemudian ini ada dari tulang tibianya ya. Terus kalau tulang fibulanya masih kelihatan dikit sekali ini. Terus di sini tampak dari body talusnya. Terus calcaneusnya udah mulai membesar.
Terus ada kuboid. Kok PPT itu nggak jalan ya? Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Daerah sini tampak dari lateral tubular malleolus. Kemudian di sini tampak dari tibia. Terus di sini tampak dari talus. Di sini persendian ankle joint. Terus di sini talotibial joint. Nah, daerah space ini disebut dengan posterior subtalar joint. Di sini tampak tarsal sinusnya. Terus ini tulang dari calcaneusnya. Nah, ini tulang fibulanya udah mulai kelihatan, tapi tulang tibianya sudah mulai kecil ya. Di sini tampak dari talotibial joint, terus kemudian ini namanya ankle joint itu. Terus di sini juga tampak dari talusnya ya. Talusnya udah mulai besar sekali. Di sini juga tampak dari persendian dari posterior subtalar joint. Terus di sini calcaneusnya. Nah, ini hanya tampak dari calcaneus. Kemudian di sini tampak persendian dari posterior subtalar joint. Terus di sini tampak dari posterior process of talus. Cukup sekian dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata kurang berkenan atau salah, jadi mau masuk nggak ada sinyal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi mau dilanjutkan atau gimana Pak Dedi? Masih ada waktu? Masih Mas, dilanjutkan aja sampai Boleh. jam 12.30 ya. Ya Pak. Ya, boleh. Oke, Boleh silakan. tolong hostnya diganti lagi. Ya maaf tadi ini ada kendala di sini itu sama ada masalah di kerjaan jadi sempat udah bisa Mbak? Mbak Laila boleh diganti hostnya, mohon maaf. Tadi itu sampai sagital ya Mbak, saya juga lupa ya. Sudah ya Mbak? Pak Det, bentar Pak, saya jadikan host bentar. Ya.
Pak Dedi yang mana ya namanya ya? Pak Dedi udah dijadiin host ya Pak, boleh dilanjut aja. Ya. PPT-nya udah tampak ya? Sudah, Pak. Ya. Mana saya juga lupa lagi kira-kira. Ada masalah sih di sini nih. Saya mulai lagi dari ini aja, saya potong karena ini menyingkat waktu dari Sagital aja ya. Tadi dari Sagital kalau nggak salah, cuma saya juga lupa tadi. Sayang kok, beli laptopnya yang benar. Saya mulai aja ya. Ya, mulai aja Mas, nggak apa-apa. Maaf nih tadi ada masalah juga di sini, jadi sempat bermasalah, jadi nggak bisa masuk lagi. Saya lanjut ini pada dari posisi planning Sagital, dari potongan Sagital. Ini bagian, saya ulang, ini bagian superior, lalu ke bawahnya ini dari tibia ke bawah ini adalah inferior, dari patella ini adalah anterior, dari popliteus tendon ini adalah bagian dari posterior. Saya akan mulai dari
bagian lateral ke medial. Untuk bagian superior, saya akan gambar yang ini aja. Bagian superior tampak vastus lateralis muscle, lalu ke arah anteriornya rectus femoris muscle, ke inferiornya femoral fat body, ke arah anteriornya adalah quadriceps tendon, ke arah inferiornya adalah patella, ke arah inferiornya lagi ada lateral inferior genicular artery, lalu ke arah sedikit ke anterior patella ligamen. Dari patella ligamen ke posterior ada lateral meniscus atau anterior horn, sedikit ke inferior tibia, lalu ke inferior lagi tibia, tibialis anterior muscle. Sekarang ke posteriornya ke superior ke arah posterior soleus muscle, ke arah superiornya ada tibia, ke arah superiornya lagi ada superior tibiofibular joint, ke arah superiornya adalah lateral meniscus, ke arah superiornya lagi adalah biceps femoris tendon, ke arah superiornya adalah popliteus tendon, ke arah superiornya lagi gastrocnemius head muscle, ke arah anterior adalah lateral femoral condyle, lalu ke arah superior sedikit ke posterior ada biceps femoris muscle. Dan superiornya adalah vastus lateralis muscle. Ini pada slide berikutnya ada gambaran ini tampak rectus femoris muscle bagian superior, sedikit ke inferiornya prefemoral fat body, ke arah anteriornya quadriceps tendon. Ini masih tampak femur, ke posteriornya sedikit ke anteriornya adalah patella, ke inferiornya lagi ada patellar ligamen yang hitam ini, lalu ke sedikit posteriornya adalah infrapatellar fat, ke posteriornya adalah lateral meniscus anterior horn, ke inferior adalah tibia, ke posteriornya adalah fibula, sedikit posteriornya dari fibula adalah soleus muscle, ke arah anterior dari soleus muscle sedikit ke arah superior, sedikit ke anterior adalah superior tibiofibular joint, ke superiornya adalah popliteus tendon, lalu ke anterior sedikit lateral meniscus horn, ke superiornya adalah lateral superior genicular artery, ini adalah bicep. Ada gambar ini hampir sama, saya akan lewat. Lalu gambar berikutnya bagian superior masih tampak vastus medialis muscle, ke posteriornya tampak femoral fat body, nah ini masih tampak femur, ke anteriornya adalah vastus medialis tendon, ke inferiornya ada patella, ke inferiornya adalah medialis genicular artery, lalu ke inferiornya adalah patellar ligamen, sehingga ke posterior masih infrapatellar fat, lalu lebih ke inferior lagi ada sartorius tendon, ini adalah tibia, ini popliteus muscle, ke posteriornya adalah soleus muscle, ke superiornya popliteus tendon, ke arah horn, ke anterior dari lateral meniscus horn adalah anterior ligamen, anterior cruciate ligamen, lalu ke superiornya adalah poplitea vein. Dan untuk gambar berikutnya hampir sama. Saya akan lanjut ke gambar slide berikutnya. Ini makin ke arah media. Bagian superior masih tampak vastus medialis muscle. Lalu ke posteriornya masih tampak prefemoral fat body. Femurnya masih tampak. Lalu sedikit ke inferior agak ke anterior.
tampak medial patellar retinasium, ke inferiornya adalah medial meniscus, ke inferiornya adalah sartorius tendon, ini masih tampak tibia, posteriornya tampak popliteus maxilla, lalu ke posteriornya soleus muscle, lalu ke arah superior, sedikit ke anterior ada medial meniscus posthoron, lalu adalah ligamen cruciate, lalu ke arah superior tampak joint kapsul, ke arah superiornya adalah tampak arteri poplitea, ke arah posteriornya sedikit ada popliteal vein, superiornya sedikit ke posterior dari popliteal vein, arah superior adalah semitendinous muscle. Ini untuk gambar ini hampir sama. Pada slide berikutnya makin ke arah medial. Ini adalah bagian superior, vastus medialis muscle masih tampak, lalu femur masih tampak ke arah inferiornya, ke arah anteriornya medial patellar retinaculum, sedikit ke inferior medial meniscus anterior, ke inferior lagi ada sartorius tendon dan tibia, lalu dari tibia ke posterior tampak gastrocnemius muscle, ke arah anteriornya medial meniscus posthoron, sedikit ke superior ada joint kapsul, ke posterior masih tampak arteri poplitea, ke posteriornya adalah semitendinous muscle. Nah, berikutnya masih hampir sama yang tampak, yaitu vastus pada superior tampak vastus medialis muscle, femurnya masih tampak, ke inferiornya adalah medial meniscus anterior horn, ke inferiornya lagi sartorius tendon, lalu sekarang ke arah posteriornya tampak gastrocnemius muscle, sedikit ke inferior ada semitendinous tendon, lalu ke arah superiornya medial meniscus posthoron, ke arah superiornya lagi adalah semimembranous tendon, ke arah anteriornya gastrocnemius tendon medialis, ke arah superiornya sedikit ke inferior ada semitendinosus muscle. Ini pada gambar ini hampir sama. Ini bagian lateral makin ke medial, hampir sama sih ininya. Saya lanjut saja ke potongan koronal dari keni. Potongan koronal dari keni ini adalah bagian medial ke arah kanan kita adalah bagian medial, ke arah kiri kita adalah lateral, lalu arahnya adalah superior, ini ke bawah adalah inferior. Pada bagian depan masih tampak vastus lateralis tendon, lalu ke medialnya tampak vastus medialis muscle, ke inferiornya adalah patella, ke inferiornya ke arah lateral, itu lateral patellar retinaculum, sedikit ke inferiornya adalah infrapatellar fat body, ke inferiornya ada patellar ligament, dan ke arah medial sedikit ke superior ada medial patellar retinaculum. Dan pada gambar yang tampak makin jelas adalah pada daerah tengah ada genicular artery. Gambar berikutnya tampak bagian superior masih vastus lateral muscle, bagian medialnya vastus medial medialis, sedikit ke inferiornya medialis superior genicular artery. Kalau ini masih ke femur, ke inferiornya
tampak genicular artery bagian tengah, sedikit ke medial tampak medial meniscus anterior horn. Inferiornya adalah tibia, ke arah lateralnya tampak extensio digitorum longus muscle. Pada gambar berikut hanya ada penambahan anatomi dari bagian lateral adalah iliotibial tract, ya tampak pada lateral, dan pada inferiornya adalah gracilis tendon. Pada slide berikutnya makin jelas adalah ini femurnya, dia akan makin ke arah tengah. Bagian superior masih kiri kanan adalah vastus, ke arah lateralnya tampak iliotract dan lateral superior genicular artery. Ke inferiornya tampak lateral meniscus anterior horn, lalu ke arah medialnya medial meniscus. Inferiornya dari medial meniscus tampak semitendinosus tendon dan gracilis tendon. Ke arah inferior gracilis tendon, ke arah lateralnya extensor digitorum longus muscle. Pada gambaran berikutnya hanya ada tambahan pada gambar tengah ini adalah tampak anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament. Ini makin ke arah posterior, saya ambil yang ini, tampak bagian dari superior ini vastus lateralis muscle dan vastus medialis muscle masih tampak terlihat. Lalu iliotibial tract-nya masih tampak terlihat. Sedikit lagi ke inferior, lateral femoral condyle tampak. Lalu medial femoral condyle ke bagian medialnya tampak medial femoral condylus. Bagian tengah ini tampak anterior dari cruciate ligament. Sedikit ke arah inferior, ke arah lateral, ini lateral meniscus posterior horn. Sedikit ke superior adalah popliteus tendon. Lalu ke arah inferiornya adalah fibula collateral ligament. Ini adalah fibula, ke inferiornya lagi adalah peroneus longus muscle. Lalu sedikit ke tengah dari ini tibia ada popliteus muscle. Lalu sedikit ke medialnya tampak gastrocnemius muscle, media head, dan semitendinosus muscle. Ke arah superiornya tampak gracilis tendon. Lalu ke arah superior sedikit ke tengah ada gastrocnemius muscle. Lalu ke arah superiornya ada tibial collateral ligament. Sedikit ke lateralnya itu tampak medial meniscus posterior horn. Oke, next gambar. Pada potongan berikutnya ini masih sampai sama dan ini mulai ke arah posterior, ke bagian belakang. Bagian superiornya pada bagian lateral tampak bicep femoris muscle. Lalu sedikit ke tengah ada popliteal vein, lalu sedikit ke arah lateralnya semimembranous muscle, lalu sedikit ke arah dari popliteal vein ke arah medial tampak semimembranous muscle, ke arah medialnya lagi sartorius muscle, lalu ke arah inferior tampak medial femoris condylus, tinggal ujungnya saja. Sedikit ke inferior lagi adalah gracilis tendon, ke inferiornya ada sartorius tendon. Ini masih sama gracilis tendon, inferiornya ke arah inferior lagi ada ujung hampir ini semitendinosus tendon. Ke arah lateralnya yang cukup besar adalah gastrocnemius
gastrocnemius muscle, lalu sedikit ke arah lateral soleus muscle, ke arah lateralnya ada lagi proneus longus muscle. Ke arah superior ini ada fibula, ini adalah bicep, ke arah superior ini adalah bicep femoris tendon, ke arah tengahnya ini ada tampak popliteal arteri. Ini ke arah bagian posterior, hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya, di sini terlihat tibial nerve-nya bagian posterior makin terlihat, lalu common peroneal nerve terlihat, yang lainnya sama. Lalu ini bagian akhir dari posterior, bagian ujung, dan secara anatomi gambarannya hampir sama dari ujung-ujungnya. Yang terlihat terus tampak bagian superior tampak bicep femoris muscle, lalu bagian lateralnya gracilis muscle, ini bagian sedikit ke inferior semimembranosus muscle, lalu ke inferior lagi sartorius muscle, inferior lagi semitendinous muscle, sedikit ke tengah, sedikit tengah dan inferior gastrocnemius muscle, lalu ke lateralnya gastrocnemius muscle lateral, bagian superiornya adalah tibial nerve. Terima kasih. Inilah presentasi yang sampaikan untuk anatomi cross-seksional keni. Maaf, tadi sempat terputus dan tidak nyambung lagi. Kami kembalikan ke Mbak Fatih. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Mbak Laila untuk presentasinya. Fatih, waktunya kan udah habis. Sementara kebetulan saya lagi di luar nih, jadi mungkin nggak bisa ngulas ya. Nanti aja disambung minggu depan. Ulas itu. Oke ya. Mohon maaf saya live dulu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Familiar atau Mbak Dedi, Mbak Laila, atur nuhun. Sami-sami. Maaf, Allah maaf ya. Sinyalku tuh jelek, nggak pemadaman di sini. Minimal perwakilannya sudah senang Dokter Pak Winnya. Yang penting menyenangkan hati Pak Win dulu aja. Ada masalah jaringan dan ada masalah di kerjaan, jadi aja tadi nggak bisa nerusin. Izin live. Terima kasih semua. Ya, makasih semua ya.